Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridya Yulistiana akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Aplikasi Point of Sales atau POS menggunakan OSPOS untuk mengelola administrasi penjualan pada CWD Komputer Kota Malang. Adapun presentasi ini akan membahas terkait pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, serta daftar pustaka dalam proposal tugas akhir ini. Yang pertama terdapat pendahuluan, yang mana latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa dalam menghadapi persaingan bisnis yang terjadi, perusahaan memerlukan cara untuk mempertahankan usahanya. Salah satu cara untuk mempertahankannya adalah melalui administrasi penjualan. Administrasi penjualan diperlukan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Melalui keputusan tersebut akan dihasilkan strategi-strategi yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan usahanya. Lalu perusahaan yang menerapkan administrasi penjualan dengan baik akan memperoleh strategi dalam memenuhi permintaan pasar. Melalui penerapan administrasi penjualan yang baik tersebut, perusahaan akan mampu bertahan atas persaingan bisnis yang ada. Sebaliknya, perusahaan akan kesulitan dalam menghadapi persaingan yang ada apabila kurang memperhatikan administrasi penjualan. Yang berikutnya mengenai sistem pencatatan point of sales atau POS yang merupakan sebuah sistem yang memungkinkan diadakannya transaksi yang di dalamnya termasuk juga penggunaan mesin kasir. Salah satu aplikasi POS penunjang pelaksanaan administrasi penjualan adalah Open Source POS atau OSPOS. Fitur yang disediakan oleh OSPOS tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi penjualan ataupun mencetak struk. Fitur penunjang lainnya yang disediakan adalah mengontrol inventaris, manajemen pelanggan, manajemen karyawan, transaksi pembelian, dan laporan-laporan perkembangan, serta sebagainya. Lalu administrasi penjualan pada CWD komputer, yang mana kegiatan pengelolaan data transaksi penjualan barangnya masih dilakukan secara manual melalui buku dan tidak rutin melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan melalui buku dan tidak rutin dapat mengakibatkan kesukaran bagi pemilik dalam memperoleh informasi terkait usahanya. Pengelolaan data penjualan yang dilakukan oleh CPD komputer yang dilakukan secara manual melalui buku dinilai kurang efektif dan efisien dikarenakan tidak dapat mengefisiensi waktu yang digunakan untuk memperoleh informasi, perlunya perhitungan ulang penjualan, dan kurangnya informasi karena pencatatan tidak dilakukan secara rutin. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang penerapan aplikasi Point of Sales atau POS menggunakan OSPOS untuk mengelola administrasi penjualan pada CPD komputer Kota Malang. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana penerapan aplikasi OSPOS untuk mengelola administrasi penjualan di CWD komputer. Lalu bagaimana mengukur efektivitas penerapan aplikasi OSPOS untuk mengelola administrasi penjualan pada CWD komputer. Lalu pada penelitian ini memiliki batasan masalah dengan maksud agar pembahasannya dilakukan jelas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka dari itu, permasalahan pada penelitian ini hanya dibatasi pada data transaksi penjualan tunai. Adapun tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan aplikasi OSPOS untuk mengelola administrasi penjualan di CPD komputer. Yang kedua, yaitu untuk mengukur efektivitas penerapan aplikasi OSPOS untuk mengelola administrasi penjualan di CPD komputer. Yang kedua terdapat kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian empiris, yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari landasan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Yang pertama adalah jurnal yang dituliskan oleh Sari dan Rizky yang berjudul Rancang Bangun Sistem Point of Sales untuk Kasir Syam Butik berbasis web menggunakan metode pengembangan waterfall. Dengan hasil penelitian bahwa aplikasi POS untuk kasir memiliki kegunaan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan karena seluruh proses pencatatan transaksi penjualan, pencatatan stok barang, pencarian data, pengolahan data, pembuatan laporan, serta penyimpanan data dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, terdapat jurnal dari Azizah dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Aplikasi Point of Sale Pandita Coffee berbasis web menggunakan dengan kombinasi model SDLC Waterfall. Dengan hasil bahwa aplikasi Point of Sale berbasis web menggunakan metode mendukung proses transaksi lebih singkat, mendata semua transaksi secara lengkap, dan laporan penjualan yang dibutuhkan pengguna sebagai kemudahan dalam transaksi dan pengolahan data secara digital. Yang terakhir terdapat jurnal dari Ramadi dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Aplikasi Point of Sale atau POS di kafe rehat dan singgah berbasis Android. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa semua kegiatan mulai dari data produk, data pegawai, data transaksi dapat dilakukan
Semua di dalam aplikasi point of sale dengan lebih cepat, akurat, dan transparan guna mempermudah kegiatan yang ada di kafe Rehat dan singgah agar meningkatkan kualitas dalam melaksanakan transaksi kepada customer. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sistem point of sale untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan. Adapun perbedaan Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya dimasukkan untuk merancang aplikasi point of sale, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan untuk menerapkan pencatatan transaksi penjualan menggunakan aplikasi POS. Yang berikutnya, kajian teori yang pertama yaitu administrasi penjualan. Hamana Ruzana menjelaskan bahwa administrasi penjualan adalah suatu kegiatan penataan untuk membantu kegiatan penjualan itu sendiri, guna memenuhi kebutuhan pembeli agar dapat dicapainya suatu manfaat serta keuntungan baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Lalu Trevena dan kawan-kawan menjelaskan bahwa administrasi penjualan merupakan kegiatan pencarian informasi, pencatatan, pengolahan, penganalisisan, pendistribusian, dan penyampaian informasi hasil dari transaksi penjualan. Administrasi penjualan sangat berperan penting dalam membantu kelancaran transaksi penjualan baik bagi perusahaan yang menjual produk maupun bagi konsumen yang membeli produk, serta bagi investor yang menanamkan modal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi penjualan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penjualan termasuk menghimpun, mencatat, mengolah, mendistribusikan, dan menyampaikan informasi hasil transaksi penjualan sehingga bisa membantu kelancaran penjualan. Yang berikutnya terdapat point of sales atau POS, yang mana menurut pribadi, point of sale atau POS merupakan istilah populer dari nama aplikasi yang selama ini digunakan oleh seorang kasir. Oleh karenanya, POS disebut juga sebagai aplikasi kasir karena aplikasi ini pada umumnya diletakkan pada titik di mana terjadinya transaksi penjualan. OSPOS sendiri merupakan perangkat lunak pos melalui web untuk pedagang kecil dan bisa digunakan dengan gratis maupun berbayar, yang bisa digunakan untuk mencatat penjualan, kontrol inventaris, manajemen pelanggan, manajemen karyawan, disertai dengan laporan-laporan terkait penjualan yang akan membantu pengguna. Lalu fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi OSPOS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi Point of Sale. OSPOS mencakup modul mesin kasir atau point of sale yang bisa melakukan pencatatan atas penjualan dan retur penjualan, memberikan diskon pada barang tertentu yang diinginkan, dan menangguhkan penjualan atau menyelesaikan penjualan. Yang kedua, terdapat kontrol inventaris, yang mana pada fitur ini meliputi manajemen item, pembuatan kode barang, manajemen pemasok, penerimaan persediaan, dan laporan inventaris. Yang ketiga, terdapat manajemen pelanggan. Dari pelanggan ini, informasi yang berkaitan dengan pelanggan dapat dikelola dan mendapatkan akses cepat ke informasi kontak pelanggan. Pengguna juga dapat mengetahui berapa banyak barang yang telah terjual dan berapa banyak keuntungan yang diperoleh dari setiap pelanggan. Yang keempat, terdapat manajemen karyawan, yang mana Auspos memiliki manajemen karyawannya. Setiap karyawannya diberikan nama dan kata sandi yang terpisah, dan membatasi akses karyawan ke modul sistem. Pada fitur ini juga tersedia laporan karyawan yang dapat memberitahu karyawan mana yang melakukan penjualan paling banyak dan paling menguntungkan. Yang terakhir, terdapat laporan, yang mana pada Auspos menyajikan laporan terkait penjualan dalam bentuk graphical reports atau laporan grafis, summary reports atau laporan ringkasan, dan detail reports, laporan terperinci. Lalu yang berikutnya yaitu sistem penilaian pada laporan ini, pada tugas akhir ini, yaitu sistem usability scale atau SUS, yang mana SUS ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji user dengan menyediakan alat ukur quick and dirty yang dapat diandalkan. Sistem usability scale ini merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut sudut pandang subjektif pengguna. Untuk menghitung skor SUS, perlu diketahui jumlah kontribusi skor dari setiap item. Skor item kontribusi berkisar antara 0 hingga 4. Item ganjil berupa pernyataan positif, skor kontribusinya adalah skala dikurangi 1. Untuk item genap yang berupa pernyataan negatif, skor kontribusinya adalah 5 dikurangi skala. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Yang berikutnya yaitu skala SUS, yang mana apabila skala SUS bernilai kurang dari 50, maka masuk ke dalam kategori not acceptable atau tidak diterima. Apabila berada di antara 50 hingga 60, maka termasuk ke kategori low atau rendah. Sedangkan apabila berada di antara 60 hingga 70, maka usabilitasnya dikatakan high atau tinggi. Dan juga skala bernilai lebih dari 70, maka termasuk kategori acceptable atau dapat diterima. Yang ketiga, terdapat metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian action research atau penelitian penelitian tindakan. Yang mana menurut Daumi dan Namopoli, penelitian tindakan memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda dengan metode penelitian lainnya. Tujuan dasar Tujuan dasar penelitian tersebut lebih ditujukan untuk meningkatkan praktik ketimbang memproduksi pengetahuan. Penelitian dilakukan di bidang administrasi penjualan pada HCBID komputer dengan kegiatan usaha penjualan, kelengkapan, dan aksesoris komputer. Beralamatkan di Jalan Raya Telogomas, Jalan Bukit Hijau nomor 5, Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lalu objek dari penelitian ini merupakan administrasi penjualan yang dilakukan oleh CPID komputer. Dengan alternatif pencatatan penjualan yang bisa membantu CPID komputer dalam melaksanakan administrasi penjualan untuk meningkatkan efisiensi waktu. Yang berikutnya, terdapat siklus action research pada penelitian ini. Berikut adalah siklus dari penelitian ini. Yang pertama terdapat diagnosis atau melakukan diagnosa. Telah ditemukan masalah yang dihadapi oleh CPD komputer merupakan yaitu melakukan pencatatan penjualan melalui buku sehingga memerlukan waktunya lebih lama ketika pemilik membutuhkan informasi. Siklus yang kedua yaitu action planning atau rencana tindakan. Diperoleh bahwa rencana tindakan yang tepat untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi pencatatan penjualan terkomputerisasi melalui OS-POS untuk meningkatkan efisiensi waktu. Siklus yang ketiga yaitu action taking atau melakukan tindakan, yaitu dengan melakukan setup aplikasi OS-POS untuk perusahaan. Yang keempat terdapat evaluation atau melakukan evaluasi, yang mana pada tahap ini adalah tahap uji implementasi dan evaluasi. Uji coba implementasi aplikasi OS dilakukan dengan training dan pendampingan oleh penulis. Pada tahap evaluasi, perlu diketahui apakah aplikasi OS dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh CPID komputer atau tidak. Siklus yang terakhir yaitu reflection atau tidak lanjut, yang mana pada tahap ini yang merupakan tahapan akhir, apabila permasalahan telah terselesaikan, maka siklus selesai. Dan apabila CPID komputer sudah dapat menggunakan aplikasi OS-POS sebagai alat pencatatan penjualan. Apabila belum terselesaikan, maka permasalahan bisa diselesaikan dengan siklus yang berikutnya. Yang keempat yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dimulai dari pengajuan judul yang telah dilakukan pada bulan Oktober 2023, penyusunan proposal hingga desk evaluation, serta pelaksanaan penelitian yang diperkirakan akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2024. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Sekian presentasi saya mengenai proposal tugas akhir ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.